Oke, untuk pertemuan pertama ini kita mau bahas sudah masuk bagian bab 6 yaitu tentang analisis data. Harapannya adalah selesai pertemuan pertama kita ini kamu paham 4 istilah berikut. Nih ya, 4 istilahnya. Apa saja dia? Yang pertama search engine, kedua Google Collaboratory, ketiga bahasa pemrograman Python, dan yang terakhir adalah data string. Oke, langsung saja kita mulai untuk yang pertama, search engine. Jadi kok search engine? Ini sebenarnya yang biasa kamu gunakan ketika kamu mau melakukan pencarian pada internet ya, atau berselancar di dunia maya gitu ya. Apa saja yang bisa kita gunakan? Search engine contohnya adalah Google, Google Chrome, Internet Explorer, dan Mozilla Firefox. Kalau kamu pernah dengar Opera Mini juga ada ya, dan lain sebagainya. Oke, nah search engine tadi berarti adalah mesin pencarian. Oke, hari ini yang mau kita gunakan adalah Google dan Google Chrome. Kenapa sih? Karena kita mau pakai salah satu extensionnya Google. Jadi kita butuh fitur tambahan dari si Google. Contoh dari extension Google apa aja? Berikut ini ya. Nih, kalau kamu lihat di bagian sebelah sini, nih ya. Ada beberapa contoh, saya yakin kamu juga pernah pakai pasti. Yang pertama ada Gmaps. Nah, kita kalau mau cari alamat nih, Gmaps, lalu Gmail, email ya. Gmeet, Gmeet ini seperti Zoom. Terus ada Google Drive, ada juga Google Play. Pernah pasti ya. Dan satu lagi yang mau kita gunakan hari ini, yang mau kita search hari ini adalah ini nih. Ini ya, yang mau kita search. Yang pertama adalah Google Collaboratory atau Google Colab. Nah, nanti kita akan pakai bantuan dari Gmail. Jadi kamu harus masuk akun dulu supaya kita bisa gunakan fitur tambahan yang lain yaitu si Google Collaboratory ini. Google Collaboratory ini fungsi utamanya kalau dalam bab kita ini adalah fitur analisis data. Ya. Oke, jadi untuk Google Collaboratory langsung aja kita search, nanti baru kita lihat gimana sih kira-kira tampilannya. Nah, kalau kamu sudah berhasil masuk akun, kamu bisa langsung search tuh si Google Collaboratory ya. Tulisannya begini, boleh langsung aja Google Collab nih, gini ya. Boleh langsung tekan enter atau search. Nanti keluarnya seperti ini, kita langsung pilih aja yang bagian welcome to Collab. Nah, ini tampilan awalnya. Boleh langsung klik bagian plus new notebook-nya. Oke, nah ini dia ya. Tampilannya seperti ini. Nah, jadi si Google Collaborator ini nanti akan memfasilitasi kita untuk bisa berkomunikasi dengan komputer gitu ya, atau PC kita. Caranya gimana tuh? Caranya menggunakan, apakah pakai bahasa sehari-hari? Enggak ya. Pakai bahasa yang namanya bahasa, nih ya, sebentar ya. Kita pakai bahasa yang namanya bahasa pemrograman Python. Jadi nanti ada kombinasi bahasa Inggris, ada alfanumerik. Alfanumerik itu alfabetnya huruf, numeriknya itu angka, lalu ada pakai tanda baca, gitu ya. Nah, ini kita langsung aja lihat kira-kira fiturnya apa aja yang di sini yang bisa kita gunakan. Yang pertama nanti kamu komunikasi melalui bahasa pemrograman itu, kamu bisa ketikkan sintaks kita bilangnya atau perintahnya di bagian sebelah sini. Ini kamu bisa ketik nih. Sudah? Nanti sudah masukkan sintaks, boleh langsung ada satu tombol untuk menjalankan perintah atau sintaksmu, namanya adalah tombol run. Tombol run itu letaknya di bagian sebelah sini. Ini ya, kalau kamu klik nanti dia akan jalankan perintah apapun yang kamu ketik di bagian sebelah sini. Nah, nanti hasil jawabannya akan terletak di bagian bawah. Bawah dari perintah di bagian sebelah sini ya, kira-kira ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, ini error ya, karena memang ini bukan perintah dari bahasa pemrograman Python gitu ya. Boleh kita hapus aja. Kalau kamu mau tambah bagian sel sintaksnya gimana caranya? Boleh klik bagian plus kode. Nah, ini dia tambah. Boleh coba kita coba sekali lagi plus kode. Nah, ini nambah ya. Kalau mau dihapus gimana? Tinggal klik bagian tong sampah di sebelah sini aja. Nih, ini. Iya, ini juga. Boleh sisakan satu, kita plus kode aja. Nih, satu aja. Oke, paham ya? Oke, langsung aja.
kita masuk kepada perintah pertama yang harus kita pelajarin ya. Itu adalah kita lihat di buku di halaman 114. Oke, kalau di bagian sintaksmu kan kosong ya masih ya. Nah, di bagian halaman 114 ini dia sudah kasih kamu satu contoh di mana sintaksnya, sel sintaksnya sudah berisi ya. Yaitu katanya perintahnya adalah print buka kurung, ada tanda kutip lalu hello world. Kasih lagi kutip sekali lagi lalu tutup lagi. Nah, ini kira-kira fungsi dari sintaks ini apa? Langsung saja kita masukkan di dalam sintaks kita, sel sintaks kita, nanti langsung runkan biar kita tahu apa fungsinya. Oke, seperti contoh tadi ya, langsung aja kita ketik yaitu print katanya. Buka kurungnya jangan lupa. Kalau kamu klik buka kurung nanti otomatis ada tutup kurungnya. Sama juga tanda kutip, dia langsung otomatis kasih kamu 2. Lalu hello world gini ya. Oke, jangan lupa di spasi. Langsung aja di-runkan. Nah, ini adalah jawaban dari komputer kita. Kita ketik tadi perintahnya adalah print hello world, dia jawab hello world. Kita coba sekali lagi untuk perintah yang sama, tinggal rubah saja isi di dalam tanda kutipnya. Oke, kita ulang ya. Print, buka kurung tutup kurung, tanda kutip, yang hello world-nya Ibu akan ganti jadi percobaan. Ini ya. Kira-kira hasilnya apa? Ternyata hasilnya juga percobaan. Lalu kenapa ya? Kira-kira jawaban komputermu yang pertama yang di atas tadi hello world, yang kedua ini percobaan. Alasannya adalah kalimat perintah print di sebelah sini, nih ya, perintah print di sebelah sini, itu fungsinya adalah mencetak. Apa yang dicetak? Ya apapun yang kamu ketikkan di dalam buka kurung dan tanda kutip. Jadi kalau kamu ketikkan di sini hello world, maka dia juga akan mencetak perintah atau kalimat hello world. Kalau kamu ketikkannya percobaan, dia akan mencetak otomatis percobaan. Jadi perintah print untuk yang pertama ini ya, kita tahu bahwa perintah pertama, perintah print fungsinya adalah mencetak. Paham ya? Kalau sudah paham, nah di buku kita dia kasih kamu latihan. Coba kita akan kerjakan. Mari kita lihat dulu. Oke, di halaman 116 kalau kamu perhatikan ada 4 nomor ya, 1, 2, 3, dan 4. Jadi nomor 1, 2, dan 3 akan kita kerjakan, nanti nomor 4 akan kita jawab. Gitu ya. Nomor 1, 2, dan 3, basic perintahnya atau dasar perintahnya sama, yaitu menggunakan sintaks print. Nah, kalau kamu perhatikan lebih detail, perbedaannya terletak pada penggunaan tanda kutip. Pada perintah nomor 1, tanda kutip letaknya di keseluruhan data ya. Jadi datamu adalah 2 tambah 3. Jadi 2 tambah 3 terletak di dalam tanda kutip. Kalau untuk nomor 2, sama sekali tidak menggunakan tanda kutip. Jadi dia print buka kurung langsung 2 tambah 3. Untuk yang nomor 3, tanda kutip hanya ada pada angka saja, yaitu angka 2 dan angka 3. Tanda tambah dia tidak kasih tanda kutip. Apa hasilnya atau apakah berbeda? Boleh langsung kita kerjakan saja ya, 1, 2, 3. Oke, nah ini dia. Ini ya, langsung aja kita ketikkan di bagian sebelah sini. Ini kita naikkan dulu. Soal nomor 1 tadi katanya print. Print, buka kurung, tanda kutip, 2 tambah 3. Langsung aja di run. Ini hasilnya 2 tambah 3. Lalu yang kedua, print, buka kurung tutup kurung tanpa tanda kutip, 2 tambah 3. Apakah hasilnya berbeda hanya gara-gara penggunaan tanda kutip? Iya, berbeda. Coba kita cek yang terakhir. Print, buka kurung tutup kurung, tanda kutip untuk angka 2, tanda tambah, tanda kutip lagi untuk angka 3. Nah, ini kita runkan. Ini ya, ternyata ketiganya hasilnya berbeda. Itu ya. Nah, untuk yang nomor 4 tadi, kamu ditanya, lalu apa gunanya tanda kutip di sini? Kenapa dengan tanda kutip hasilnya bisa berbeda? Oke, coba kamu pikirkan sebentar. Iya, kita masuk pada satu istilah terakhir. Jadi, penggunaan tanda kutip di sini berhubungan dengan istilah kita yang terakhir. Apa itu? Ya, istilah kita terakhir adalah data string. Jadi penggunaan tanda kutip nanti berhubungan dengan data string.
Apa rupanya data string? Data string itu alfanumerik dan tanda baca yang tidak memiliki nilai aritmatika. Muncul lagi nih istilah baru, nilai aritmatika. Apakah nilai aritmatika itu? Bu akan ilustrasikan, kira-kira contohnya begini ya penjelasannya. Nah, jadi yang dinamakan dengan nilai aritmatika adalah nilai dari hasil operasi matematika. Apa contohnya operasi matematika? 2 tambah 3, ini operasi matematika. 2 kali 3, 8 bagi 4, ini operasi matematika. Lalu yang mana sih nilai aritmatikanya? Hasil dari operasi tersebut. Hasil dari 2 tambah 3 berapa? Iya, 5. Berarti 5 adalah nilai aritmatikanya. 2 kali 3 tadi operasinya, hasilnya mana? 6, benar. Berarti 6 adalah nilai aritmatikanya. Sama ya, 8 bagi 4 itu 2. Maka 8 bagi 4 adalah operasinya, 2 adalah nilai aritmatikanya. Oke, lalu apa hubungannya nilai aritmatika ini dengan data string? Kalau nih ya, saya garis bawahi bahwa kalau data string, kalau dia sudah menjadi data string, maka nilai aritmatikanya akan hilang. Ya, jadi tidak berlaku lagi. Si 5 ini nggak berlaku, 6 nggak berlaku, 2 nggak berlaku. Jadi yang berlaku apa? Kalau kamu lihat operasi 2 tambah 3, maka bukan 5 tujuannya, melainkan 2 tambah 3 akan dianggap sebagai teks saja, atau simbolik saja. 2 tambah 3 ya dituliskan kembali menjadi 2 tambah 3. Gitu ya. Nah, ini adalah cara cepat supaya kamu bisa langsung mengenali kapan dia data string, kapan dia bukan data string. Kalau kamu lihat di sana ada tanda kutip, maka dia adalah data string. Kalau dia data string, maka dia nilai aritmatikanya hilang atau tidak berlaku. Lalu kalau kamu lihat tidak ada tanda kutip, maka dia bukan data string. Kalau dia bukan data string, maka nilai aritmatikanya berlaku. Gitu ya. Langsung aja kita analisis dari 1, 2, 3, mana sih yang data string, mana yang bukan. Oke, nah ini ya tadi ya, nomor 1 kita 2 dan 3. Oke, yuk kita tengok yuk nomor 1 ini kira-kira data string bukan ya? Berarti ada tanda kutip ya. Kalau ada tanda kutip maka data, iya data string, bagus. Lalu yang nomor 2 tidak ada tanda kutip, maka dia bukan data string. Nomor 3 terdapat juga tanda kutipnya, maka dia termasuk data string. Kita garis bawahi dulu ya. Baru kalau data string emangnya kenapa? Berarti nilai aritmatikanya hilang atau tidak berlaku. Kebalikannya, kalau bukan data string, maka ada nilai aritmatika. Kalau dia data string nih kembali ya, maka nilai aritmatikanya hilang. Ini dia ya. Oke, kita tengok ya. Nih, yang berada dalam tanda kutip adalah 2 tambah 3. Maka keseluruhannya akan dianggap sebagai teks. Sehingga 2 tambah 3 ya 2 tambah 3. Gitu ya, tidak ada hasil yang lain. Kalau yang kedua bukan data string, kenapa? Tidak ada tanda kutip di sini. Kalau kamu perhatikan, setiap yang berada di dalam tanda kutip maka berubah menjadi merah. Ini tidak ada nih sama sekali yang berubah jadi merah dan tidak ada tanda kutip memang ya. Bukan data string. Maka 2 tambah 3 kita tinggal operasikan saja. Hasilnya berapa? 2 tambah 3 adalah benar 5. Lalu yang terakhir, untuk yang terakhir, tanda kutip hanya ada pada angka saja. Jadi yang dianggap sebagai teks hanya angka 2 dan angka 3. Kalau untuk tanda tambah, dia tidak berada dalam tanda kutip, maka dia bukan data string. Fungsinya di sini hanya untuk mendekatkan dua teks saja, yaitu teks 2 dan teks 3. Dia dekatkan menjadi 23. Gitu ya. Oke. Ini dipahamin sebentar. Ibu kasih kamu kuisnya yang ini. Ini kamu boleh pahamin dulu, kalau sudah paham nanti kerjakan kuisnya. Kira-kira kalau ibu buat perintahnya begini, hasilnya apa ya? Jadi kamu tebak outputnya ya. Oke, ini yang pertama. Lalu yang kedua ini.
Kalau yang pertama kamu tebak output, yang kedua Ibu kasih kamu outputnya, coba kamu buatkan sintaksnya, minimal 2 saja. 1, 5, 4, kamu buatkan sintaks seperti ini sehingga hasilnya bisa 1, 5, 4. Silakan, selamat mengerjakan.